Kutub keluarga atau rumah tangga. Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan, dikemukakan bahwa anak atau remaja yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang tidak baik atau tidak harmonis, maka resiko anak untuk mengalami gangguan kepribadian menjadi kepribadian yang antisosial dan berperilaku menyimpang lebih besar dibandingkan dengan anak yang hidup dalam keluarga yang harmonis atau damai. Kriteria keluarga yang tidak sehat tersebut menurut para ahli antara lain: yang pertama, keluarga tidak utuh; yang kedua, ada kesibukan orang tua; yang ketiga, ada hubungan interpersonal antar anggota keluarga; yang keempat, ada substitusi ungkapan kasih sayang orang tua kepada anak dalam bentuk materi daripada kejiwaan. Selain daripada kondisi keluarga tersebut, ada juga kondisi keluarga yang bisa membuat anak menjadi stres. Antara lain, yang pertama, hubungan buruk antara ayah dan ibu; yang kedua, terdapatnya gangguan fisik atau mental dalam keluarga; yang ketiga, cara pendidikan anak yang berbeda oleh orang tua dan kakek atau nenek; yang keempat, sikap orang tua yang dingin dan acuh tak acuh terhadap anak; yang kelima, ada sikap orang tua yang kasar dan keras kepada anak; yang keenam, ada campur tangan atau perhatian yang lebih dari orang tua terhadap anak; yang ketujuh, ada orang tua yang jarang di rumah atau terdapat istri lain; yang kedelapan, sikap atau kontrol yang tidak konsisten, kontrol yang tidak cukup; yang kesembilan, ada kurangnya stimuli kognitif dan sosial; dan yang 10, menjadi anak angkat, dirawat di rumah sakit, kehilangan orang tua, dan lain-lain. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar anak didik, yang pada gilirannya dapat memberikan peluang pada anak didik untuk berperilaku menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik tersebut antara lain yaitu sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai, kuantitas dan kualitas tenaga guru yang tidak memadai, kualitas dan kuantitas tenaga non-guru yang tidak memadai, serta kesejahteraan guru yang tidak memadai. Begitu pula dengan kurikulum yang sering berganti-ganti, muatan agama atau budi pekerti yang kurang. Begitu juga dengan lokasi sekolah di daerah rawan dan lain sebagainya. Berikut ada kutub masyarakat. Kondisi lingkungan sosial. Faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak remaja untuk berperilaku menyimpang. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, faktor kerawanan masyarakat, dan kedua, faktor daerah rawan gangguan kontibmas. Kriteria ini dari kedua faktor tersebut antara lain yaitu ada faktor kerawanan masyarakat atau lingkungan. Yang pertama itu ada tempat hiburan yang buka hingga larut melambahkan sampai dini hari. Yang kedua, peredaran alkohol, narkotika, obat-obatan terlarang lainnya. Dan yang ketiga, pengangguran. Yang keempat yaitu anak-anak sekolah atau anak jalanan. Yang kelima, wanita tunasusila. Yang keenam, beredarnya bacaan, tontonan atau TV, majalah, dan lain yang bersifat pornografis dan kekerasan. Dan yang ketujuh, perumahan kumuh dan padat. Yang kedelapan, pencernaan lingkungan. Yang kesembilan, tindakan kekerasan dan kriminalitas. Dan yang ke-10 yaitu ada kesenjangan sosial. Nah, berikut itu ada daerah rawan atau gangguan kontibmas. Yang pertama yaitu penyalahgunaan alkohol, narkotika, dan zat adiktif lainnya. Yang kedua yaitu perkelahian perorangan atau berkelompok atau massal. Yang keenam itu ada kebut-kebutan. Dan yang keempat itu pencurian, perampasan, penodongan, pengompasan, dan perampokan. Begitu juga dengan pemerkosaan. Saya akan membacakan kesimpulan. Sebagaimana dapat disimpulkan bahwa perkembangan pada remaja merupakan proses untuk mencapai kemasakan dalam berbagai aspek sampai tercapainya tingkat kedewasaan.
Proses ini adalah sebuah proses yang memperlihatkan hubungan erat antara perkembangan aspek fisik dengan psikis pada remaja. Dalam setiap fase perkembangan, termasuk pada masa remaja, individu memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Apabila tugas-tugas tersebut berhasil diselesaikan dengan baik, maka akan tercapai suatu kepuasan, kebahagiaan, dan penerimaan dari lingkungan. Hal itu dapat menentukan keberhasilan individu memenuhi tugas-tugas perkembangan pada fase berikutnya. Perubahan sosial seperti adanya kecenderungan dalam anak-anak pra-remaja untuk berperilaku ditujukan remaja dalam membuat penganut aliran kontemporer, memasukkan mereka dalam kategori remaja. Usia remaja dibagi menjadi 3, yaitu remaja awal antara 11 tahun hingga 13 tahun, dan remaja pertengahan antara 14 tahun hingga 16 tahun. Remaja akhir yaitu antara 17 tahun hingga 19 tahun. Pada usia tersebut, perkembangan yang harus dipenuhi remaja yaitu dapat mencapai hubungan yang baru dan lebih masak dengan teman sebayanya, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Memiliki peran sosial maskulin dan feminim, yaitu menerima keadaan fisik dan dapat mempergunakannya secara efektif, dan memiliki kemandirian secara emosional, memilih pekerjaan, memasuki perkawinan dan kehidupan keluarga, dan mengembangkan kemampuan dan konsep-konsep intelektual untuk tercapainya kompetensi sebagai warga negara serta berperilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Remaja dapat mengalami masalah, yaitu masalah pribadi yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumahnya, baik sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, dan masalah khas remaja yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman, atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru. Adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh orang tua. Masa remaja sebagai periode perkembangan yang paling penting bagi individu pada kenyataannya merupakan suatu periode yang syarat dengan perubahan dan rentan munculnya masalah. Meskipun demikian, adanya pemahaman yang baik serta penanganan yang tepat terhadap remaja merupakan faktor penting bagi keberhasilan remaja di kehidupan selanjutnya, mengingat masalah ini merupakan masa yang paling menentukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.